Ya, adik-adik, selamat sore adik-adik. Kita selamat berjumpa kembali. Salam. Shalom. Iya, tetap semangat. Semangat. Yes. Oke adik-adik, kita pada sore hari ini kita akan memulai sekolah minggu. Oke adik-adik, siap ya. Dan kita akan mendengarkan lagu dari kakak-kakak kita. Siap ya? Yuk ikuti ya adik-adik semua. Mari. Halo, gimana? Masih semangat? Masih ya, kan masih awal-awal. Sekarang kita mau nyanyikan satu lagu yang judulnya Kasih, KASIH. Tahu kan semuanya? Sambil berdiri kita sambil gerak ya. Musik Kak. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan pujian dari kakak-kakak kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita menghadap Tuhan dengan berdoa. Mari sikap sempurna, yuk kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau telah membimbing kami dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami boleh pada sore hari ini untuk mendengarkan firman-Mu yang akan kami sampaikan ya Bapa. Kami juga ucap syukur karena Bapa telah memberikan kesehatan bagi anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami yang masih ada di rumah harus mendengarkan melalui online Bapa firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus doa ini kami pinta. Terima kasih ya Bapa. Amin. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Mari kita sekarang siapkan Alkitab kita. Boleh juga yang punya HP boleh dibuka. Kita membaca firman Tuhan pada saat ini. Setelah kita tadi mendengarkan lagu kasih ya dari Tuhan, coba sekarang kita buka dari kitab Mazmur, dari Mazmur 86. Ya, sudah siap adik-adik? Ya, Mazmur 86 ayatnya 11 sampai 17. Bagi adik-adik yang kecil coba didengarkan dulu. Bagi anak-anak yang sudah bisa membaca, yuk kita simak dulu firman Tuhan saat ini. Saya bacakan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin menyabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berparinglah kepadaku dan kasihilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Demikian firman Tuhan pada saat ini, dan adik-adik mari akan kita ulangi ya. Kita baca dari Mazmur yang 86 tadi, ayat yang ke-15. Coba boleh kita baca ya bersama-sama, boleh adik-adik juga membacanya. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Adik-adik yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik pernah mendengar lagu ya? Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, ayah dan ibu kami Tuhan cinta, kakek dan nenek-nenek Tuhan cinta. Nah adik-adik, siapa yang ada merasa dicintai oleh Tuhan? Cintai tidak ya adik-adik ya? Tentu saja merasa dicintai, disayang oleh Tuhan. Apa buktinya adik-adik kalau disayang oleh Tuhan? Coba ya, pada saat ini adik-adik dalam keadaan sehat, itu juga Tuhan yang memberi, yang mengasihi, karena Tuhan adalah sayang ya. Adik-adik bisa makan, bisa berbaju, pakai baju yang baru, itu karena kasih Tuhan adik-adik semua ya, yang dilimpahkan pada Bapak Ibu. Melalui Bapak Ibu, ibunya bisa bekerja, bisa mencari nafkah, bisa untuk memberi kepada adik-adik. Nah, tetapi adik-adik, tidak semua kebutuhan atau permintaan adik-adik itu dikasih oleh orang tua. Kadang adik-adik meminta kepada orang tua, bapak ibunya tidak dikasih. Apakah adik-adik marah? Iya. Tentu saja tidak boleh ya. Ada yang marah, ada yang menangis. Boleh enggak? Tidak boleh ya. Itu jangan dilakukan. Anak-anak harus bersabar kalau belum dikasih sama bapak atau ibu, karena mungkin bapak ibu belum
punya uang ya. Bagi anak-anak yang besar, boleh kalau keinginannya belum dituruti sama bapak ibunya, lalu marah, lalu tidak mau bekerja, tidak mau membantu orang tua. Itu juga tidak boleh dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tadi sudah berfirman bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meniru kepada tindak seperti Tuhan Yesus, bahwa Tuhan adalah sayang ya. Sayang tadi kepada orang tua. Apa buktinya adik-adik? Bahwa bapak ibu sudah bisa mencari nafkah, bisa dapat uang, itu karena kasih Tuhan. Tapi mungkin ya adik-adik pada saat ini karena waktu ada corona, bapak ibunya terpaksa harus tidak bekerja, sehingga mungkin uangnya tinggal sedikit, sehingga tidak bisa memberikan kebutuhan adik-adik. Makanya adik-adik juga harus menerimanya dengan sabar, dengan senang hati, dan punya pikiran, punya keinginan besok itu bahwa Tuhan akan memberikan pada suatu saat ya. Pasti Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik, bapak ibunya bisa bekerja kembali dan bisa mencari nafkah. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kalau adik-adik pada suatu saat atau waktu bersekolah nanti ya, bersekolah nanti ada teman-temannya yang tidak sayang kepada adik-adik. Seperti Tuhan menyayangi adik-adik ya, tapi ada teman yang sering nakali adik-adik, apakah adik-adik juga membalas? Itu juga tidak boleh dilakukan, bahwa adik-adik harus mengingatkan kepada temannya bahwa perbuatan itu adalah tidak baik. Kalau temannya nggak mau merubah, bagaimana adik? Apakah marah? Tidak, jangan tidak boleh marah. Adik-adik harus bersabar, harus lebih baik untuk menyingkir ya, kalau temannya tidak baik atau berbuat yang jelek. Nah, apalagi ada temannya yang sering pembohong, boleh meniru apa tidak ya? Nah, tidak ya adik-adik, karena adik-adik adalah anaknya Tuhan Yesus. Tidak boleh membohong, tidak boleh berbohong, apalagi kepada ibu bapaknya juga nggak boleh berbohong, harus mengatakan yang sesungguhnya. Gimana adik-adik sama bapak ibunya? Apakah juga sering berbicara yang tidak baik? Boleh nggak ya? Tidak boleh ya, harus berbicara yang baik, hormat kepada orang tua, sayang kepada orang tua. Begitu ya adik-adik semua ya. Seperti firman Tuhan tadi yang kita baca, bahwa pemazmur itu ya, dia itu dikhianati oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Yesus. Tapi pemazmur atau murid Tuhan tadi dia bersabar ya, bersabar, berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan untuk menghadapi orang-orang yang tidak baik, yang pembohong, yang sering menghina. Tapi murid Tuhan Yesus tadi dia kuat karena punya keyakinan bahwa Tuhan sayang kepada para murid-muridnya tadi. Dia selalu mengikuti atau selalu membimbing di dalam kehidupannya, biarpun dia dalam keadaan dalam keadaan tidak baik pun, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Demikian adik-adik ya. Tapi ya, itu tadi pesan atau firman Tuhan pada saat ini, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi anak yang pengasih kepada temannya, mengasihi pada saudara-saudara kita, mengasihi kepada orang tua kita, seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Juga dia tidak pernah anak-anak ya, tidak pernah marah-marah lama, tetapi dia
sebentar marah, dia terus minta maaf. Dia punya kesabaran. Nah, ini adik-adik, pada firman Tuhan saat ini, adik-adik juga harus bersabar menanti apapun keadaannya sekarang ya. Umpamanya adik-adik sekarang kan masih ada COVID, belum bisa sekolah, bersabar belajar di rumah ya, harus mengikuti apa kehendak orang tua atau kemauan Bapak Ibu semua itu, karena itu adalah baik adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan saat ini adik-adik. Selamat melaksanakan firman Tuhan ini. Dan kami ini dari Bu Tari ada tugas ya bagi yang anak-anak kecil. Ini ada yang anak kecil, ada gambar apa ini ya? Oh, daun love. Ini cinta Yesus ya, yang di bawahnya ada firmannya. Ada sedikit kekeliruan tulisan, enggak apa-apa nggih. Nah, ini nanti boleh diisi dengan guntingan kertas yang warna-warni bagi adik-adik yang kecil, dan juga boleh ini ada kata-kata bagus dari firman Tuhan, pengasih. Apakah adik-adik sudah pengasih kepada orang lain, mengasihi? Pasti sudah ya. Terus panjang sabar. Nah, panjang sabar itu adik-adik ya harus dilaksanakan. Gak usah kalau minta sesuatu belum dikasih itu nggak usah marah-marah, tapi harus bersabar menunggu, pasti waktunya akan terlaksana apa yang menjadi permintaan adik-adik semua. Nah, ini nanti tugasnya boleh diwarnai warna-warni, boleh bagi adik-adik yang kecil. Nah, bagi adik-adik yang sudah besar boleh menghafal dari firman Tuhan tadi ya, boleh dicatat, yaitu dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-15 ya. Boleh dihafalkan, boleh ditulis yang besar, boleh dikasih di tembok biar ingat terus bahwa anak-anak bisa bersabar, mengasihi, dan juga mengasihi dengan setia. Demikian firman Tuhan saat ini, dan kami akhiri ya adik-adik, dan salam adik-adik ya. Gimana, masih semangat kan? Gimana firmannya tadi? Dengerin gak? Dengerin dong, kan anak Tuhan yang baik. Nah, sekarang kita udah dengan firman, tadi kita udah. Sekarang kita mau nyanyi lagu yang terakhir nih. Yeay, ya udah mau habis nih Kak sekolah minggunya Kak. Ya, biar semangat kita mau bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Musik Kak. Ikuti jogetnya ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sekali lagi ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Mari adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan bisa melaksanakan firman Tuhan dengan baik. Mari sikap berdoa yang bagus, tangan dilipat, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa mengingatkan adik-adik kami dan bisa dilaksanakan oleh
adik-adik kami semua di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya Tuhan, tanpa pertolongan, tanpa tuntunan Roh-Mu, adik-adik kami pun tidak bisa melaksanakan firman-Mu ini Bapa. Bapa, bila di dalam kami juga mendengarkan, menyampaikan firman-Mu ada kekurangan kami, kiranya Bapa mengampuni. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami pinta. Terima kasih ya Bapa. Amin. Halo adik-adik, saya kira firman Tuhan saat ini sudah cukup dan anak-anak dilaksanakan ya dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Dan ibu sama kakak-kakak ini mau pamit dulu. Salam, oke, selamat sore, sampai jumpa di minggu depan. Halo, dadah.